Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin, amma ba'd. Khatalimana azanillahu wa yakum jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib musalla Anwarul Falah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, amin Allahumma amin. Bapak yang mulia, seperti biasa mari kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah, tahmid, salawat dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak yang mulia, kita akan lanjutkan kajian dari kitab At-Tadhhib. Ini merupakan syarah matan Ghaya wa Taqrib ya. Saya agak miss, artinya terakhir pembahasan kita sampai di mana Pak? Lupa. Kalau lihat dari tanda ini, rukun sholat ya, rukun sholat sudah, berarti kita akan masuk sunnahnya berarti ya, begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala fi kitabihi nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wasunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Dan sunnahnya yang dimaksudnya ini adalah as-salat. Kalau kemarin kita baru bicara tentang rukun salat, sekarang sunnahnya salat. Qabla ad-dukhuli, dalam hal sebelum masuknya waktu salat itu, syai'ani, yakni ada dua perkara. Jadi ada dua sunnah yang kita kerjakan akan mendapatkan tentunya keutamaan. Yang pertama, yakni al-adhanu wal iqamatu. Yakni sebelum masuk ada dua, yakni adhan dan iqamat. Nah, Bapak yang mulia, di sini ada keterangan tentang penjelasan dalil adzan dan iqamat lis-shalawatil mafruḍati, bagi salat yang fardu. Ya. Jadi adzan dan iqamat itu ada bagi salat fardu dalam kitab At-Tadhhib. Wa dalla ala masyru'iyyatihima, dan dalil atas pensyariatan keduanya, yakni iqamat dan adzan dan iqamat itu, ma rawahul Bukhari, apa yang telah Imam Bukhari riwayatkan, wa Muslimun, dan juga Imam Muslim, an Malik bin Al-Huwairith, dari Malik bin Al-Huwairith, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hadaratis salatu falyu'adzinu lakum. Falyu'adzinu lakum ahadukum wal ya ummakum akbarukum. Jika telah hadir waktu salat ya, maka hendaklah berazan lakum, bagi kalian, ahadukum, salah seorang di antara kalian. Jadi hendaklah ada orang yang melakukan aktivitas seruan panggilan adzan. Ya. Cukup satu saja. Waliya ummakum, dan juga agar supaya mengimamkan di antara kalian, ya, falyu'adzina lakum ahadukum waliyu'ammakum akbarukum, dan hendaklah mengimami kalian. Nah, ini disebut akbarukum adalah orang yang paling senior, orang yang paling besar, maksudnya paling senior ya Pak ya. Nah, senior dalam hal apa? Kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, tentunya yang
paling berhak untuk menjadi imam itu adalah orang yang paling, apa kata Nabi, aqra, ya, fi kitabillah. Jadi orang yang paling baik di dalam membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urutan kabir ini, urutan senioritas ini berlandaskan dengan hadis yang lain, itu urutannya pertama dari sisi bacaannya, dan yang kedua berikutnya kalau sama kedudukannya saya lupa ya, ada hadis lain yang menjelaskan tentang urutan-urutan orang yang paling berhak menjadi imam, begitu ya, dan seterusnya, sampai nanti dari sisi usia juga iya dipakai kalau semuanya udah sama. Kalau pertama bacaan Al-Qur'annya, kemudian pemahaman tentang Islamnya, orang yang paling dulu imannya gitu kan, orang yang paling dulu hijrahnya, itu kalau di antara keduanya itu sama, sampai kemudian usianya. Dan usia itu adalah pertimbangan, tapi nanti nomor sekian. Wa inda Abi Dawud, dan juga hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud min hadis Abdullah bin Zaid, dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, wa taqulu idza aqamta ila sholati, dan berucap ketika engkau hendak menegakkan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimat yang sudah sering kita kenal, yakni kalimat adzan ya seperti itu. Takbir, diawali dengan takbir dan kemudian diakhiri dengan ucapan tahlil ya. Kemudian disebutkan wasighatul adzan, dan sigat adzan, maksudnya bacaan adzan itu yang dimaksud, ini disebutkan di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya ya, sudah kenal kita semua sampai la ilaha illallah. Wa yudhifu fi adzanil fajr, dan juga diidofatkan di dalam adzan fajar itu ada kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum, dua kali juga. Ba'da qawlihi, setelah ucapan hayya 'alal falah, ats-tsaniyah, setelah ucapan hayya 'alal falah yang kedua. Jadi kita sudah mafhum lah tentang perkara ini ya Pak ya. Jadi sudah paham tentang lafadz adzan. Kemudian disebutkan lagi wasighatul iqamati, dan juga sighat iqamah. Iqamat itu seperti yang sudah kita maklum juga ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya Allahu Akbarnya kan 4 kali, kalau qomat cuma 2 kali, ya separohnya. Syahadatnya kalau qomat itu sekali, sementara adzan 2 kali. Itu separohnya ya Pak. Ya. Seperti yang sudah kita lakukan hari ini. Ya. Hanya ketika telah sampai pada lafadz hayya 'alal falah, maka itu ada ucapan lain, qad qamatis sholatu. Ya. Qad qamat as-shalah. Ya. 2 kali, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Baru takbir lagi, la ilaha illallah. Ya. Wa qad thabata dzalika bil ahadithi as-sahihati 'inda al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Dan sungguh telah sabit, telah valid lafadz-lafadz tadi itu dalam hadis yang sahih di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian wa yusannu liman sami'al adzan, dan juga disunnahkan kalau ini tadi orang yang bangkit untuk menyeru adzan. Bagaimana dengan yang orang mendengar adzan? Di sini disebutkan keterangan wa yusannu liman sami'al adzanu, juga diserukan atau disunnahkan untuk orang yang mendengarkan adzan itu ayyaqula mithla ma yaqul al-muadzin. yakni hendaklah dia berucap seperti yang dikatakan oleh muadzin. Ya. Fa idza intahal adzan, maka kalau sudah beres adzannya, shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a lahu bima wurida, dan berdoa ya baginya sebagaimana telah
warid telah ada keterangan tentang ini. Mana keterangannya? Riwayat Imam Muslim dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berucap, "Idza sami'tumul muadzin," jika kalian mendengar muadzin, faqulu, maka ucapkan oleh kalian, mithla ma yaqul, seperti yang muadzin ucapkan. Ya. Thumma sallu alayya, kemudian bersalatlah kalian atasku. Fa innahu man shalla alayya salatan, karena sesungguhnya bagi siapa saja yang bersalawat untukku satu kali salawat saja, sallallahu biha alaihi ashran, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Thumma sallullaha liya alwasilah, lalu mintalah oleh kalian kepada Allah liya, bagiku. Ya, minta apa? Al-wasilah itu yakni wasilah. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk meminta kepada Allah wasilah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu wasilah? Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah sebuah posisi di surga. La tambaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak bisa mencapai posisi tersebut kecuali bagi seorang hamba di antara hamba-hambanya Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah itu orangnya, kata Nabi. Faman sa'ala Allahu liyal wasilata, barang siapa yang faman sa'ala Allah liyal wasilah, dan barang siapa yang dia memintakan untukku kepada Allah wasilah, halat alaihi syafa'ah, dia berhak, halal baginya, berhak nanti atasnya itu syafaat. Ai istihqaha wa wajabat lahu, maksudnya dia nanti akan mendapatkan, ya, berhak untuk mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mulia, ini keterangan tentang sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya. Jadi sebelum masuk kepada sholat 5 waktu, sunnah pertama apa? Yakni adzan. Siapa yang adzan? Orang yang memiliki tentu suara yang kuat untuk menyeru manusia bisa datang hadir memenuhi panggilan sholat. Dipilih yang kuat, kenapa? Ya, karena memang muadzin itu memang harus kencang, Pak. Karena suaranya itu memang diperlukan untuk sampai kepada masyarakat. Dulu yang dipilih sebagai muadzin siapa? Bilal bin Rabah. Ya, kalau subuh ada namanya Abdullah bin Umi Maktum. Tapi intinya orang ini berusaha untuk apa? Menyampaikan seruan adzan kepada telinga-telinga kaum muslimin dimanapun berada. Sehingga konon bahkan naik tuh waktu Fatuh Makkah itu, Rasulullah perintahkan adzan, Bilal naik di atas Ka'bah, adzan moncong. Coba. Ya. Sekarang bagaimana? Ya, sekarang alhamdulillah udah zaman teknologi. Gak perlu kita naik ke atas menara untuk adzan. Cukup toanya aja taruh menara, orangnya di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nah kalau begitu bagaimana? Dipilih orang yang fasih, ya, yang baik di dalam melantunkan azan, yang juga masih gagah. Karena kan seruan, Pak. Jangan orang sudah uzur, ya, masih disuruh azan. Sudah kakek-kakek, ya, bukan nggak boleh kakek azan, ya, boleh Pak, boleh, ya. Tapi ya tentu kalau suaranya sudah nggak baik, ya, bagusnya yang mudah disuruh. Biar tetap kenceng walaupun pakai toa, ya. Tapi kalau sumbernya nggak meyakinkan, itu juga sampainya kepada orang begitu, ya kan? Allahu Akbar, Allah. Orang
malas datangnya Pak. Kalau begitu ya. Pak, batu-batu begitu kan. Tapi kalau anak muda, penceng, siapa itu? Apalagi kemudian bagus iramanya ya, membuat orang, wah ini azannya nih kayak di Mekkah katanya kan, atau minimal komatnya gitu kan. Komatnya, makanya kalau komat juga jangan asal komat Pak. Jadi kalau di Mekkah kan begitu, nggak cuma azannya yang cakep kan gitu, komatnya juga cakep dia, berlanggam kalau kita perhatiin gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu qomat loh, Pak. Apalagi adanya ya kan. Jadi ada nada kalau kita perhatikan, pantas tentu orang kayaknya kangen rindu dengan adzan-adzan qomat seperti ini. Nah, makanya kita harus kader ini Pak di tempat ini. Muadzin, anak-anak aja nggak apa-apa. Ya. Di tempat saya, anak saya, kenapa kok nggak adzan? Nggak boleh. Sama yang itu ya, sama bapak yang bertugas itu nggak boleh, harusnya nggak apa-apa adzan disemangati anak muda kita untuk cinta mengumandangkan adzan ini. Nah itu para muadzin. Terus bagaimana? Tadi disebutkan kalau adzan dikumandangkan, kita orang yang mendengar ada sunnah juga. Jadi kan ini yang mendapatkan sunnah, pahala sunnah adzan ya tentu hanya muadzin. Benar nggak? Pahalanya besar, Pak. Nanti yang paling panjang, kata Nabi SAW, lehernya dia yaumul kiamat itu muadzin. Makanya didoain oleh Nabi. Jadi muadzin itu jabatan yang prestisius sebenarnya. Cuma orang nggak banyak tahu sehingga malas gitu. Sebenarnya begitu. Nah, kemudian kita yang nggak jadi muadzin, apakah nggak dapat keutamaan pahala dari adzan itu? Dapat. Caranya gimana? Ya kita jawab adzan yang dikumandangkan itu. Jawab. Jawabnya bagaimana? Kata Nabi, bagaimana jawabnya? Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar seruan adzan, ucapkan, kata Nabi, seperti apa yang dia ucapkan. Dia mau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi lafadznya kalau muadzin itu jangan putus takbirnya ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang begitu orang putus. Sebenarnya disambung cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu, sambung. Rullahu. Kita juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Menjawab adzan, kata Nabi, itu sesuai dengan seruan muadzinnya, apa yang diucapkan. Tapi di sini ada keterangan wa yustathna, dan dikecualikan min muwafaqatis sami'i lil muadzini, ya, qauluhu, dari orang yang mendengar adzan untuk menjawab itu dikecualikan ada lafaz yang kita tidak sama dengan muadzin. Itu hadis juga Pak yang datang itu. Ya ini ucapan apa? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Fa innahu yaqulu, maka sesungguhnya ketika kita mendengar ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, seruannya tidak mengucapkan seperti yang muadzin itu. Nah, itu dikecualikan. Kan hukum asalnya kata Nabi, kalau kau dengar muadzin, ucapkan seperti yang dia ucapkan.
Nah, tapi ada hadis yang lain datang kemudian mengecualikan kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Apa ucapan yang didengar? Apa ucapan seorang yang mendengar adzan pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Di sini disebut la haula wala quwata illa billah. Ya. Apa ucapannya? La alil azim. Enggak ada di lafaz hadisnya. Maka sebaiknya ikuti aja gitu ya Pak. La haula wala quwata illa billah. Boleh nggak ditambahin? Ya kalau saya sih lebih enak ngikutin apa yang diajarkan Rasulullah. Karena yang diajarkan Rasulullah udah paling komplit ini Pak ya. Udah ikuti aja udah ya dong. La haula wala quwata illa billah. Nah, cukup. Lafadznya lebih pendek kan, enggak usah berpanjang-panjang bagi kita. Ikuti Nabi aja. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim wa ghairihima dan juga yang lain. Wa qauluhu dan ucapan di sini ada keterangan juga ya. Kalau tadi ada pengecualian lafaz adzan pada adzan apa tadi? Itu yang mendengar, bukan tadi adzannya kan begitu. Didofatkan pada lafaz adzan subuh tadi ada dua kalimat yang tidak disebut di dalam adzan yang lain. Apa? As-salatu khairum minan naum. Nah, di sini ada keterangan juga. Dan ucapan as-salatu khairum minan naum fa innahu yaqul, ini diucapkan fa innahu yaqulu, maksudnya dia berucap shadaqta wa bararta. Jadi ada ucapan yang lain. Qad qamatis salat yaqul aqama Allahu adamahu gitu ya. Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kadang-kadang tambahan. Tapi kalau di sini cukup segitu doang. Shadaqta. Ini bisa juga dibaca shadaqtu wa barartu. Aku membenarkan, aku berbakti gitu. Atau membaca kalau shadaqta engkau membenarkan dan engkau berbakti. Allah. Jadi ada ucapan yang berbeda juga. Nah, kemudian wa yusannu mithlu dzalik aidan, dan juga dikecualikan seperti itu juga inda sima'il iqamati wal intaha minha, ketika mendengarkan iqamat ya, dan berhenti darinya. Yani kapan? Wa inda qaulihi, pada saat ucapan qad qamatis sholatu. Yani qad qamatis shalah itu ada yaqul aqamahallahu wa adamu ya. Jadi ketika muadzin telah menyelesaikan adzan berarti nanti qomat kan gitu Pak. Nah, di qomat juga ada ucapan yang berbeda dengan adzannya kan. Ini pada ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Aqamahallahu wa adamaha. Jadi ini ucapan ketika kita mendengar qad qamatis shalah, aqamahallahu wa adamaha. Baik Bapak yang mulia. Nah, kembali ke hadis tadi, disampaikan bahwa ketika kita telah selesai mendengar adzan, orang yang mendengar adzan ini tidak hanya mengucapkan sebagaimana yang tukang adzan menyampaikan, para muadzin menyampaikan. Ketika selesai, maka di sini ada perintah ya, untuk melakukan atau membacakan sholawat. Jadi, "Tsumma shallu alayya," kata Nabi, kemudian bersalawatlah kalian atasku. Jadi kalau sudah bacaan azan beres, ya, kata Nabi, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengar muadzin, ucapkan seperti yang mereka ucapkan. "Tsumma shallu alayya,"
lalu bersolawatlah kepadaku. Ini ada fi'il amr, ada perintah. Jadi setelah adzan berarti ada permintaan untuk solawat. Solawat berarti setelah la ilaha illallah, maka kita ucapkan dulu seperti yang muadzin ucapkan. La ilaha illallah. Kemudian setelahnya salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Boleh. Atau mau baca salawat yang komplit, salawat Ibrahimiyah. Salat Ibrahim seperti kita salat itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita. Boleh. Jadi setelah mendengar adzan itu salawat. Kebanyakan kan kita lupa salawat ini, Pak. Langsung doanya. Padahal urutannya setelah menjawab muadzin, kata Nabi, "Tsumma sallu alayya." Lalu salawatlah kalian atasku. Salawat dulu. Kenapa kok mesti salawat? Nah, ini kadang orang salah paham, Pak. Ada orang kafir yang memanfaatkan salawat untuk menyerang kita. Ya. Untuk memurtadkan orang-orang awam. Itu mereka menggunakan dalil ini. Di antaranya. Yang kamu ikuti, ya, perlu disolawatin. Mending ikut yang saya, kata dia. Kalau saya udah pasti ada juru selamat. Itu benar, itu ada itu model-model begitu. Kalau kita nggak pernah ngaji ya udah, benar juga, kan akhirnya semurtad, Pak, naudzubillah. Ya. Jadi Nabi itu memerintahkan kita, menyampaikan hal ini kepada kita. Itu bukan untuk Nabi loh, Pak. Paham? Ya. Nabi menyuruh kita untuk bersolawat. Untuk siapa sih solawat ini? Hah? Solawat ini untuk siapa? Solawat ini, Pak yang mulia, solawat hakikatnya itu kembali kepada kita. Karena disebutkan oleh Nabi berikutnya, fa innahu man shalla alayya salatan. Karena sesungguhnya bagi siapa saja yang bersolawat atasku satu kali solawat, sallallahu biha alaihi ashran. Allah akan bersalawat, ya, dengan ucapan salawatnya tadi itu, yang sekali itu, ashran, 10 kali. Paham, Pak? Jadi Rasulullah itu nggak perlu didoain sama kita. Nggak perlu sebenarnya disolawatin oleh kita. Ya, kalau mau jujur kita, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengajarkan Islam ini kepada kita, ya Rasulullah. Jadi bayangin, Pak. Semua yang kita lakukan, itu Rasulullah akan dapat pahalanya. Betul nggak, Pak? Kenapa? Kenapa, Pak? Karena beliau yang menunjukkan pertama kali. Kan begitu, Pak? Ya, inilah yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini amalan jariah. Di antaranya ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu orang ngajarin ilmu, lalu diamalkan oleh orang yang diajarkan, lalu orang mengajarkan itu terus bergenerasi, Pak. Orang yang ngajarin pertama itu dapat pahalanya tanpa mengurangi orang yang beramal ini. Sudah disebut di dalam hadis itu. Ya. Man sanna sunnatan hasanatan, kata Nabi. Barang siapa yang dia mensunnahkan satu kebiasaan, barang siapa yang dia membiasakan satu kebiasaan baik, ya, falahu ajruhu, maka baginya ada pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang beramal ngikutin dia, dan tanpa mengurangi pahala orang yang beramal itu, kata baginda. Ini syarat Islam. Jadi pahalanya Rasulullah itu terus akan mengalir. Jadi nggak perlu sebenarnya doa-doa kita. Benar nggak, Pak? Kan logikanya begitu. Ya. Lalu kenapa Nabi menyuruh kita bersolawat? Karena Nabi sayang kepada kita, umatnya. Sayang bahwa umat Nabi ini akan diberikan oleh Allah solawat bahkan 10 kali dengan hanya bersolawat kepada Nabi. Ini tambang pahala solawat ini, Pak.
Yang kalau Nabi nggak sayang ke kita, Nabi keep buat dirinya. Tahu keep nggak? Simpen buat dirinya. Ngapain disampaikan ke orang? Ya, biarin aja. Kan gitu. Nggak perlu nanti daripada orang curiga, ya aku butuh doa, misalnya kan begitu. Mending nggak usah disampaikan. Tapi Nabi kan enggak, Pak. Nabi sayang kepada umatnya. Ini loh, ada satu pahala yang luar biasa. Pahalanya apa? Bersolawat. Dengan kamu baca solat, kamu akan diberi solat oleh Allah. 10 kali. Ini karena Nabi sayang ke kita. Mengerti logikanya? Paham? Ya. Karena solawat diperintah oleh Allah. Diperintah oleh Allah. Bahkan Allah dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Disebut dalam Quran kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran itu Pak, itu Allah berfirman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas Nabi. Banyak kan orang kalau udah mendengar ayat ini, Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Betul nggak? Orang mendengar ayat ini. Padahal itu kabar, berita. Nggak ada perintah. Perintahnya pada ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Sallu, bersolatlah kalian. Nah baru itu perintah salawat datang. Sebenarnya nggak cukup kata Allah bersalawat. Wasallimu taslim. Dan bersalam juga. Makanya nggak cukup salawat, harus komplit. Kalau berdasarkan ayat ini. Ya. Jadi nggak cukup sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa? Sallallahu alaihi gitu kan. Nggak cukup segitu. Tapi wasallam ada salam juga. Ya, ada salam. Salawat dan salam. Jadi ada dua. Dalam ayat itu ada dua. Salawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad itu salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Itu salawat. Kama salli ta'ala itu salawat. Maka kalau mau komplit nih Allahumma salli wa sallim. Nah itu udah salawat dan salam gitu kan. Baik. Nah ini ada satu amalan yang ketika diucapkan oleh orang yang mendengar adzan itu, yakni membaca sholawat, ya, maka kata Nabi Allah akan bersolawat kepadanya 10 kalinya. Thumma sallullaha aliyal wasilah. Ya. Thumma kemudian mintalah kalian kepada Allah bagiku al-wasilah. Minta kepada Allah wasilah. Nah, karena itu adalah sebuah manzilah di surga yang tidak dapat mencapai manzilah itu, kedudukan itu kecuali hamba dari hamba-hambanya Allah. Dan aku berharap, kata Nabi, orangnya. Nah, kemudian Nabi katakan, barang siapa yang memintakan bagiku wasilah kepada Allah, maka dia nanti berhak mendapat syafaat dariku. Kalau kita mau syafaat Nabi, minta juga wasilah. Terus gimana sih doa adzan itu? Nah, ini datang riwayat Imam Bukhari, ya. Dan yang lainnya dari Jabir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang dia, ya, ketika mendengar panggilan, kemudian setelahnya dia berucap Allahumma Rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Hafal kan Pak? Hafal enggak? Kalau habis adzan la ilaha illallah kata muadzin. Kita apa yang ucapkan? Praktek. La kata muadzin nih terakhir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Boleh salawat macam-macam silakan. Terus baru ucapkan doa ini. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah
Terus ati Muhammadanil wasi wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Wa'adtah gitu, karena kan masuk dia dalnya lebur jadinya. Wa'adtahu gitu. Jadi itu masuk wa'adtah gitu ya. Maka kalau berucap seperti ini berdoa ini, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia berhak atas syafaatku nanti pada hari kiamat. Ad-da'watu tammah, di sini dikatakan da'watu tammah itu apa maksudnya? Da'watu tauhid itu adalah ajakan untuk bertauhid. Allati la yanaluha taghyir wala tabdil. Yang tidak ada di sana perubahan dan penggantian ya. Jadi tauhid itu tidak bisa tercapai ya, kalau kita tidak memurnikan Allah semata. Jadi tidak boleh ada ya, perubahan dan apapun ya. Ya tauhid pokoknya ya sudah, intinya mengesahkan Allah. Enggak bisa kita ya udah menyembah Allah kemudian minta kepada selain Allah kalau lagi susah. Itu enggak boleh Pak, itu syirik. Ya, dan banyak orang tuh ketika dia sholat, tapi dilanda masalah rezekinya susah ya. Enggak minta kepada Allah. Dia datang ke kuburan fulan ya, ke nggak tahu bahkan tempatnya juga nggak ngerti ya dong. Nah, ada namanya kalau di Jawa Timur itu ada namanya Gunung Kawi. Orang datang ke situ ada pesugihan di situ. Ya Allah, ini nggak boleh Pak. Ya, giliran panggil sholat dia akan sholat, tapi mintanya bukan kepada Allah, ini bahaya, ini bukan tauhid ini syirik ini. Ya. Jadi kalau kita ingin ya, melakukan seruan yang doa yang sempurna, tammah itu maksudnya tauhid. Al-martabatu zaidah ala sairil khalaiq. Al-fadilah, fadilah itu apa? Kalau tadi kan Allahumma rabb hadhihi da'wati, ya Allah pemilik, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini, rabb hadhihi da'wati tammah, seruan yang sempurna ini kan. Seruan sempurna ini apa? Tadi, ya ini seruan sempurna adalah tauhid. Yang tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada macam-macam, pokoknya mengesahkan Allah sajalah. Kemudian wassalatul qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah. Nah, al-fadilah itu apa? Kalau wasilah tadi dijelaskan dalam hadis yang di atas, itu adalah sebuah derajat di surga itu sisi Allah. Kalau fadilah itu al-martabatuz zaidah, yakni posisi tambahan ala sairil khalaik, di atas seluruh makhluk, ya, keutamaan tambahan di atas seluruh makhluk. Maqamam mahmuda, yakni tempat yang terpuji, yahmidul qaimu fihi, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan kepadanya, ya. Jadi disebutkan bahwa Allah memang telah menjanjikan ya, sebuah posisi derajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya Quran surah Al-Isra 79, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu disebut dalam Quran. Ya, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, boleh jadi nanti akan mengangkat engkau, Rabbmu ini, pada derajat yang terpuji. Itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Rabbuka, Rabbmu, ya, maqaman mahmuda. Ya. Nah, kemudian ada keterangan di sini, wa tusannu sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disunahkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa du'a'u, dan juga berdoa, lil muadzini aidan, juga bagi muadzin. Ternyata jadi yang bersolawat dan berdoa itu bukan cuma yang dengerin, tapi yang muadzin juga. Setelah dia berucap la ilaha illallah, muadzin itu juga sama
bersolawat kepada Nabi dan berdoa juga. Gitu. Wa yaquluha, dan hendaklah dia berucap solawat dan doa itu bisautin akhfadha minal adhani, dengan suara yang lebih rendah dari suara adzan, wa munfasilun anhu, dan terpisah darinya, hatta la yatawahhama annaha min alfadhil adzan, ya, sampai tidak ada dugaan bagi orang yang mendengar bahwa itu disangka lafaz adzan. Paham ya? Mengerti maksudnya? Jadi karena ada juga tukang muadzin, Pak, yang begitu, la ilaha illallah, dia berdoa juga, Allahumma rabb hadhihi da'wat. Hendaknya enggak begitu. Ya. Hendaknya kalau dia mau berdoa, ya dengan lafaz yang lebih rendah. Sehingga orang, jangannya adzannya ada Allahumma rabb hadhihi, disangka adzan. Sebaiknya tidak begitu. Ya udah, kalau mau berdoa, ya jangan dimasukin mic lah bahasanya gitu kalau sekarang, ya dong. Jangan dimasukin mic, dia doa nggak usah pakai mic gitu, Pak. Baca salat. Itu bagi muadzin. Jadi muadzin juga disunahkan untuk bersolawat dan berdoa. Seperti itu, ya. Demikian Bapak yang mulia, sunnah tentang sebelum masuk kepada sholat fardu. Ada berapa sunnah? 2. Apa itu? Adzan, iqamah. Penjelasannya memang panjang dari kitab At-Tadhhib, ya. Alhamdulillah kita mendapatkan faedah yang manfaat dari kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Seperti biasa, saya beri kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau dulu kan fenomena ini, kalau ajan, sebelum ajan itu kan membaca tadi salawat. Membaca salat. Oh, itu ayat. Itu bukan salat, ayat Quran. Itu sebenarnya memang ayat tuntunannya atau bagaimana? Baik, silakan. Misalnya kalau ajan kan tadi harus misalnya orang yang bidang juga puasanya, itu apakah boleh atau bagaimana, Ustaz? Terus satu lagi, Ustaz, tadi kan kalau kita beribadah sesuai dengan Rasulullah, kan harus pahala ya. Misalnya kalau kita beribadah di luar, misalnya Rasulullah itu tidak mengajarkan gitu, itu bagaimana, Ustaz? Baik. Sekalian, ruku B. Ada B? Oh, sama. Ya, baik. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan, bagaimana dengan pembacaan ayat Quran yang biasa dikumandangkan oleh muadzin, ya, sebelum adzan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, begitu kan? Ya ayyuhalladzi. Apakah ini disunnahkan? Jadi kalau bicara disunnahkan, ya kita butuh dalil. Kalau nanya ke siapa itu saya nggak tahu dalilnya masalahnya. Jadi saya nggak bisa mengatakan iya gitu kan? Nggak berani saya. Ya. Terus bagaimana? Ya, adzan ya Allahu Akbar begitu aja. Allahu Akbar yang kenceng udah, ya kan? Mungkin orang ini bermaksud untuk mengingatkan orang yang akan mendengar adzan ini, nanti jangan lupa lo habis adzan sholawat gitu kan. Cuma dia ngingetinnya nggak pakai bahasa kita, pakai bahasa Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu, begitu. Kalau dia baca Quran, mestinya pun juga harus diawali dengan ta'awudz. Kan gitu adabnya kan. Ya. Kalau membaca Quran itu mesti diawali dengan ta'awudz, dalam Quran begitu. Ya. Kalau baca Quran, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ala kulli hal saya nggak tahu dalilnya. Kalau bertanya apakah itu disunnahkan, saya nggak tahu dalilnya sehingga saya nggak bisa menyatakan disunnahkan. Terus bagaimana kalau nanya ke saya? Namanya muadzin, udah langsung aja adzan sesuai dengan yang disampaikan dalam hadis ini. Kalau nanya ke saya begitu, Pak. Gitu ya. Jadi nggak perlu
kita capek-capek menambah perkara yang tidak ada dalilnya, begitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi dikatakan yang muadzin harus dengan suara yang bersuara bagus. Saya sepertinya enggak mengatakan begitu, Pak. Ya, tidak mengatakan begitu apa? Tidak mengatakan harus, enggak. Sebaiknya gitu kan. Karena kalau harus ada dalilnya juga, ya kan? Sebaiknya orang yang bagus. Kenapa? Karena memang sunnatullah, orang itu akan terbuka hatinya dengan suara-suara indah. Begitu, Pak. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyuruh setiap orang azan, Pak. Orang tertentu gitu kan, azan. Itu menunjukkan bahwa memang orang-orang pilihan sebenarnya. Ya dong. Konon dikabarkan suara Bilal tuh kencang, Pak. Bagus gitu. Suaranya bisa membuat orang ya terharu lah, bahasanya begitu ya. Konon muadzin Bilal ini datang dalam kitab penjelasannya, itu beliau ketika Rasulullah wafat sudah enggak mau lagi azan, Bilal itu. Ya, ketika Rasulullah wafat, dia minta izin sama Abu Bakar, ya, untuk tidak azan. Abu Bakar waktu itu sebagai khalifah perintahkan Bilal azan, ya, sebagai khalifah. Dan Abu Bakar itu adalah maulanya Bilal. Abu Bakar dulu pernah membeli Bilal dan dibebaskan. Bilal itu budak dulu, Pak. Budak Muawiyah bin Khalaf, kalau salah ya. Umayyah bin Khalaf, kalau salah. Umayyah bin Khalaf. Itu disiksa. Dibelilah sama Abu Bakar. Kemudian dibebaskan. Nah, ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar yang jadi khalifah, diperintah. Bilal enggak. Kemudian Abu Bakar meminta, Abu Bakar kembali nanya, Bilal nanya, engkau dulu waktu membebaskan aku karena Allah atau aku harus ini? Kalau aku harus taat kepadamu ya aku akan azan. Ya enggak, terserah. Ya udah akhirnya ya udah dikabulkan. Bilal enggak azan. Jadi sejak itu Bilal enggak pernah azan. Sampai Bilal ini karena cintanya begitu besar kepada Nabi, Bilal nggak kuat berada di Madinah. Kenapa? Kalau sholat dekat kamarnya Nabi, sholat ini masjid Nabi kan, di situ tuh rumahnya Nabi sebelah sana. Rumahnya Nabi yang Rasulullah wafat di sana. Rumahnya Bunda Aisyah yang di tempat mana? Ya, Rasulullah dimakamkan di situ. Bilal tuh nggak kuat sholat di Madinah, Pak. Akhirnya Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah. Dia ingin berjihad saja. Akhirnya benar, dia pergi ke Syam. Jihad dia di sana. Sampai kemudian, nanti kita azan ya selain ya. Gak apa ya, kita tunda azan ya. Jadi kita jawab azan yang di sini nanti insya Allah. Nah, sampai kemudian suatu saat Bilal bermimpi. Mimpi apa? Mimpi Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpinya itu aku yang datang. Karena setan nggak bisa ya menyerupai Nabi. Tapi ngaku-ngaku mungkin bisa. Tapi menyerupai nggak bisa. Setan itu. Makanya Bilal melihat Nabi dalam mimpi. Kenapa Bilal? Ditegur apa? Seperti ini kan. Bahasa kita mungkin ya, nggak kangen kamu. Bilal akhirnya Pak Diri berangkat lagi ke Madinah, Pak. Ya, bawa bekal pergi ke Madinah dari Syam. Syam itu sebulan perjalanan, Pak. Naik kuda, naik onta ke menemui Nabi, ziarah ke makam Nabi. Ya, makanya sunnah kan, menziarahi makam itu diantara sunnah. Ya. Mudah-mudahan semua bisa datang ke sana ya. Nah, sampai Bilal itu ditemui orang-orang di Madinah, semua kangen adzannya Bilal. Semua orang minta adzan lagi. Enggak. Sampai datang cucu Nabi. Siapa itu? Hasan Husain. Minta, baru dia mau.
Udah paman bahasa kita, tolonglah adzan. Pengen kangen suara kamu ini yang dulu gitu kan. Saat Nabi adzan. Karena yang minta cucu Nabi adzan. Seperti suara kencang. Syahadu an la ilaha. Tapi begitu syahadat yang kedua, syahadu anna Muhammad, enggak kuat Bilal. Nangis Bilal. Itu orang begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang semadinah itu yang dengar, seperti suasana waktu Rasulullah hidup. Orang semua keluar itu Pak. Dalam riwayat itu. Pengen ketemu, udah rindu suaranya Bilal. Berarti kan suara yang ditunggu-tunggu itu. Benar nggak Pak? Suara yang ditunggu-tunggu, hadir lagi ini. Seolah-olah Nabi hidup ini. Gitu kan. Keluar orang Pak, bondong-bondong Pak, dengar suara adzan. Tapi cuma sampai syahadat pertama. Begitu saat kedua, Bilal berhenti. Nggak bisa nangis dia. Nggak kuat nyampe. Jadi artinya apa? Bilal itu dipilih oleh Rasulullah berarti punya keistimewaan. Tapi saya nggak mengatakan harus, enggak ya. Cuma sebaiknya suaranya baik gitu kan. Suaranya yang bagus, nah itu bagus ya Bang. Jadi bagaimana kalau yang orang bindeng tadi? Ya, inilah kebanyakan kita karena kita nggak ada yang mau tampil. Akhirnya yang tampil orang yang apa adanya ya kan. Sampai begitu. Maka yang seperti ini dia ditata. Oleh siapa yang nata? Ya pengurus musola atau masjid. Kalau bisa ditunjuk siapa muadzin gitu kan. Biar nggak saling tunjuk-tunjuk gitu kan. Dah. Nah, itu. Jadi biar nggak tadi orang yang bindeng menyampaikan adzan. Bukan nggak boleh ya. Tapi ini dalam rangka syiar. Syiar itu kan yang bagus Pak. Ya dong. Ini marketing, ini mau sholat nih. Kalau marketing asal-asal gimana coba? Betul nggak? Beli kan ini, wah dibungkus. Sebenarnya kan bungkus plastik aja air kan hakikatnya, benar nggak Pak? Tapi siapa yang mau beli air dalam bungkusan plastik itu kan? Tapi kalau udah dikemas begini kan, nah itulah kemasan inilah marketing. Marketingnya sholat itu ya muadzin itu Pak. Ya. Indah suaranya, siapa itu yang adzan? Yang tadinya nggak pernah datang Pak. Bisa-bisa ya Allah. Itu sunnatullahnya begitu ya. Kalau orang bindeng ya bukan nggak boleh, sebaiknya yang baik begitu ya. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita melakukan ibadah nggak dicontohkan oleh Nabi ya. Nah ini Rasulullah pernah bersabda ya, kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu hadis riwayat Imam Muslim kalau nggak salah dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Siapa orang yang beramal nggak ada contoh dari kami, itu nggak ya fahuwa raddun, tertolak amalan itu. Ya. Artinya apa? Kalau tertolak kan capek gitu Pak. Udah capek beribadah nggak diterima kan sayang. Benar nggak? Iya. Tapi bukan kemudian tidak ada amalan, karena ada datang amalan dalam bentuk umum ya. Ada datang amalan dalam bentuk khas. Ya datang amalan dalam bentuk khusus ini yang kita tidak boleh menyelisih Rasulullah. Kalau dalam bentuk umum itu ya nggak apa-apa kalau misalnya kita misalnya nih beramal seperti sekarang. Gitu. Apakah ngaji malam Senin ada dalilnya dari Rasulullah kalau gitu? Ya nggak ada gitu Pak. Benar nggak? Tapi datang dalil umum. Bahwa kata Nabi, siapa orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, Allah akan mudahkan dia ke surga langkah kakinya. Nah majelis ilmu disepakatilah, ya biar kita ini ingat, nggak lupa, oke kita sepekan sekali ya kajian. Bukan kemudian kita membuat acara bid'ah, itu bukan gitu kan. Dalil umumnya ada, ya itu silahkan. Sama seperti kita mau baca sholawat pagi siang bebas. Kalau nggak diikat dengan tertentu, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu yang kalau terikat. Misalnya nih kita bikin amalan apa, diikat. Kalau mau baca ini harus di lapangan, telanjang dada misalnya. Ah yang begitu-begitu, itu bikin syariat baru itu. Jangan. Ya itu nggak diterima. Maka kita berlindung kepada Allah, ahlan wa sahlan ya. Kita berlindung kepada Allah dari berbuat perkara-perkara yang tidak dicontohkan secara khusus tadi ya. Tapi kalau secara umum bisa. Jadi kita tidak langsung menuduh orang yang
berbuat amal ini dan begitu langsung kita tuduh bid'ah, enggak. Kita cek dulu, ini ada dalilumnya apa enggak, gitu kan ya. Demikian apa yang mulia, mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri dengan tahmid dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.